rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin imamil muttaqin afdalil khalqi ajma'in an-nabi ar-rasul al-amin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahman ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Baitul Hikmah, wabil khusus penasehat kita, pembina kita, Al-Ustadzah Siti Maryam Tohari, MPD, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan pada usia dan ilmunya, dan kita dapat mencontoh kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ketua Majelis Ta'lim Baitul Hikmah, Ibu Hajah Penny yang ada di rumahnya, betul? Ada di sini. Saya pura-pura aja Bu Haji ya. Ini biar yang di Zoom ini sambil nyari-nyari yang mana. Soalnya di Zoom tidak ada Bu Hajah. Jadinya para jamaah yang di Zoom nyari-nyari mana Ibu Hajah Penny ini. Adanya di dalam rumah. Semua ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semua Bapak-bapak yang hadir di ruang Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita selalu berharap semua kita adalah umatnya Rasul yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Semua sunnatullah adalah untuk kita syukuri kalau itu kenikmatan, untuk kita sabari kalau itu adalah ujian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menuntun bagaimana kita menjalankan sunnatullah, menghadapi sunnatullah. Namun pasti sunnatullah itu yang terbaik untuk manusia, yang terbaik untuk semua makhluknya Allah. Tidak ada sunnatullah yang tidak baik. Kalau kita katakan sunnatullah tidak baik, berarti kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua sunnatullah, sunnah-sunnahnya Allah yang kita jalankan dengan baik akan semakin menambah lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Nabiullah Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena kita selalu mengikuti tuntunan Nabi, mengamalkan semua sunnah-sunnahnya, kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah tadabbur ayat-ayat sekaligus hadis-hadis Nabi tentang sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnah sholihin. Nah, kalau ini gede ya. Yang mana Bu? Yang di Zoom yang ini apa yang ini Bu? Yang di Zoom yang mana? Pilih yang ini apa yang ini? Yang di suaranya sama aja, dua-duanya sama aja. Dua-duanya di Zoom sama. Alhamdulillah. Tapi saya lebih nyaman ini. Kalau tadi itu kayak apa ya? Dengung begitu. Seperti orang yang keserakan. Sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnahnya sholihin. Kenapa kita membahas ini? Sunnatullah itu adalah ketetapan Allah. Semua yang Allah tetapkan namanya sunnatullah. Ketetapan Allah ada untuk manusia, ada untuk alam. Itulah yang disebut dengan tadi hukum alam. Itu ketetapan Allah yang Allah tetapkan untuk alam, bukan untuk manusia. Untuk manusia ditambah oleh Allah tidak hanya ketetapan dan ketentuan,
tapi juga hukum-hukumnya yang berlaku untuk manusia khusus. Kalau alam dari dahulu sampai kapanpun ikut dengan ketetapan Allah. Kalau siang begitu keadaannya, kalau malam begitu keadaannya. Kalau hujan demikian keadaannya, kalau panas demikian keadaannya. Itu sunnatullah pada alam ini. Matahari sunnatullah akan terbit dari sebelah timur dan terbenam sebelah barat. Itu sunnatullah. Melainkan sunnatullahnya Allah hapus, diganti terbit dari sebelah barat, terbenamnya tidak ada. Karena itu berarti tanda kiamat. Terbit doang, tidak tenggelam-tenggelam. Tidak terbenam-terbenam. Itu sunnatullah pada alam. Sunnatullah pada hewan. Ya begitulah. Kambing itu makannya adalah rumput. Dikasih apapun dia menolak. Kecuali kambingnya ikut training. Baru dia tahu mana yang enak, mana yang tidak enak. Tapi sampai kapanpun mau kambing kita, mau kambing Australia, mau kambing manapun tetap makanan yang dipilihnya adalah rerumputan. Karena kambing diikat dengan ketetapan Allah dari zaman dahulu. Wahai kambing, ketetapanku, kata Allah, makananmu adalah rumput-rumputan. Demikian juga yang Allah tetapkan pada semua makhluknya. Kepada bangsa jin Allah tetapkan, kamu tidak bisa dilihat oleh manusia. Ketetapan Allah. Kalau ada yang bisa lihat, jangan-jangan dia jin juga, bukan manusia. Sama jin ya. Iya, kalau sesama jin bisa lihat. Jangan-jangan dia makhluk halus. Karena ketetapan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bangsa jin hidup di alamnya, bangsa manusia hidup di alamnya, dan tidak perlu saling mengusik. Masing-masing hidup dengan aman, dengan damai, masing-masing menjalankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Ada yang khusus untuk manusia. Inilah yang akan kita bahas, sunnatullah pada manusia. Dibedakan karenanya sunnatullah pada manusia itu adalah lebih luas. Kita awali dulu dari 3 tuntunan. Jadi kalau manusia ingin hidupnya baik, maka kita ikut sunnahnya Allah, sunnahnya Rasulullah, dan sunnah orang-orang soleh setelah Rasulullah wafat. Dan Rasul sudah wafat. Jadi kita ikut siapa? Kita ikut Nabi tentang hal-hal yang Nabi contohkan. Tapi kalau Nabi tidak contohkan, kita ikut sahabat yang dicontohkan sahabat. Kalau sahabat tidak mencontohkan, ada tabi'in. Kalau tabi'in tidak mencontohkan, ada tabi'in, ada imam-imam mazhab, ada pula orang-orang soleh setelahnya. Kita sholat pakai masker, itu ikut sunnah siapa? Yang jelas di masa Rasul tidak ada. Di masa sahabat tidak ada. Yang ada di masa 2019. Berarti kita ikut tuntunan para ulama karena difatwakan oleh MUI. Itulah cara kita hidup baik meskipun kita di masa sekarang ini. Karena kalau kita hanya berpandukan kepada sunnah Rasulullah, mungkin kita tidak bisa beribadah di masa pandemi. Karena tidak ada tuntunan dari para solihin. Kan ulama orang-orang soleh, betul? Kalau ulama enggak soleh, apalagi yang bukan ulama. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengatakan ulama tidak soleh, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ulamanya saja tidak soleh. Orang lainnya gimana, Bu? Karena yang digugu dan ditiru adalah para ulama. Para ulama adalah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Nah, kita supaya hidup ini baik, dapat kita menjalankan ibadah, dapat menjalankan muamalah, dapat menjalankan keimanan kita, kita butuh 3 tuntunan. Supaya ibadah kita tetap bisa kita jalankan.
muamalah tetap bisa dijalankan, iman tetap bisa dijaga, kita butuh 3 sunnah. 1 tidak cukup. Bagaimana sholat di masa sekarang? Bagaimana puasa di masa sekarang? Bagaimana kita bermuamalah di masa sekarang? Kalau hanya mengandalkan 1 tuntunan tidak cukup. Sekarang muamalahnya online. Enggak ada di masa Nabi, enggak ada. Di masa Imam Syafi'i saja belum ada. Di masa ibu-ibu kanak-kanak ada enggak, Bu? Belum ada. Jadi kita ikut siapa sekarang? Enggak mungkin. Kita ikut namanya sunnahnya orang-orang soleh. Dituntun oleh MUI, difatwakan oleh MUI, maka kita menjalankan muamalah, berarti tidak ikut sunnah Rasul, tidak, karena belum ada sahabat, belum ada tabi'in, belum ada imam-imam mazhab, belum ada, maka kita dipandu dengan sunnahnya orang-orang soleh. Lah, mushaf yang ada itu sunnahnya siapa? Ibu-ibu, mushaf yang ada di tangan kita itu sunnahnya siapa? Sahabat Abu Bakar. Usulnya sahabat Umar bin Khattab. Kata sahabat Umar, wahai Abu Bakar, aku usulkan Quran ini dikumpulkan karena penghafal Quran banyak yang wafat. Kata Abu Bakar, aku tidak mau menjalankan yang tidak dijalankan oleh Nabi. Tapi kata Umar meyakinkan, nikmatul bid'ah hadhihi, ini bid'ah yang bagus. Kata Umar, ini bid'ah yang bagus. Ibu-ibu mau nggak disebut ahli bid'ah? Mau. Bid'ah nggak apa-apa, asal bid'ah yang bagus. Karena nanti Nabi juga mengatakan ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Man sanna sunnatan hasanah. Siapa itu siapa? Ya siapapun. Bukan di masa Nabi, bukan di masa sahabat, bukan. Siapapun setelah Nabi wafat yang melakukan sunnah hasanah dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Namun siapa yang melakukan sunnah sayyi'ah dapat dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Itulah namanya sunnah. Jadi setelah Nabi ada sunnah, ada. Di masa sahabat ada sunnah, ada. Di masa tabi'in ada sunnah, ada. Di masa kita pun ada sunnah, yaitu insya Allah kita semuanya ingin selalu menjalankan sunnah hasanah. Pengajian ini siapa yang nuntut? Nggak ada. Emang ada di Al-Quran, ngajilah hari Sabtu pukul 9. Ngajinya di rumah titik. Ada, apalagi pakai online, pakai hybrid. Enggak ada. Yang teksnya Al-Quran enggak ada, teks hadis enggak ada. Langsung kata Umar, kata Abu Bakar belum ada, kata Imam Syafi'i belum ada. Yang ada adalah menuntut ilmu. Tapi bagaimana, di mana, caranya, tidak dituntun langsung. Sekarang kita membuat sunnah hasanah. Ngajinya ngaji via Zoom. Mudah-mudahan itu menjadi ibadah. Maka kita mendapatkan pahala jariyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud dari sunnah khusus untuk manusia. Kalau hewan nggak punya sunnah nih. Ya, memang dari dulu begitu aja. Ya, makanya sunnah itu berkembang. Kalau tidak berkembang namanya enggak sunnah. Sunnatullah untuk manusia berkembang. Untuk hewan ya begitu. Tapi untuk manusia, lihat. Dulu manusia pakaiannya cut bray. Sekarang cut. Ada cut mini, ada cut keke, macam-macam. Ya, dulu pakaiannya Arabik. Bawahnya lebar. Sekarang tambah pendek. Tambah slim fit katanya. Orang Arab pakaiannya hitam. Orang Indonesia pakaiannya bermacam-macam. Itu berarti berkembang sunnah itu. Bukan berarti itu tidak sunnah. Sunnahnya Allah tetapkan menutup aurat. Sunnahnya Nabi mencontohkan. Inilah istri-istri Nabi. Inilah sahabiyah.
tabi'in mencontohkan, imam-imam mazhab mencontohkan, para ulama mencontohkan. Jadilah kita sekarang ikut sunnahnya Allah menutup aurat, sunnahnya Rasul pun sama, namun beberapa perkembangan-perkembangan kita ikut tuntunannya para solihin dan solihat. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya tidak puasa sunnah dulu karena kormanya nggak ada untuk buka puasa. Nah, gimana? Kan Nabi buka puasanya pakai korma. Ya silakan aja. Kalau Bapak Ibu tinggalnya di negeri yang kormanya banyak. Kalau di negeri yang kormanya tidak ada, boleh nggak buka puasanya pakai lontong? Adanya cuma lontong 5, itu mah lebih dari cukup. Karena lontong bukan tradisi di masyarakat tertentu. Lontong tradisi masyarakat kita. Kalau kita keluar negeri, nyari lontong pun nyari korma sulit. Yang ada adalah pizza. Boleh nggak pizza untuk buka puasa? Boleh, asal gratis. Karena mahal kan itu misalnya. Nah, itulah sunnatullah, ya, sunnah Rasulullah dan sunnahnya orang soleh. Semua setelah Nabi namanya solihin. Setelah Nabi namanya solihin. Tapi ada generasi masa namanya sahabat, yaitu orang soleh di masa Nabi namanya sahabat. Orang soleh yang dididik oleh sahabat namanya tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Setelah itu enggak mungkin kita sebut tabi kepanjangan. Maka kita sebut solihin. Dan kita mau jadi solihin dan solihin. Jadi semua yang hidup setelah Nabi namanya orang-orang soleh. Sesuai zamannya di masa Nabi namanya sahabat. Setelah sahabat namanya tabi'in. Setelah tabi'in namanya tabi'in. Setelah itu kepanjangan kalau ditulis semuanya. Tabi generasi berapa? Sudahlah, paling mudah kita sebut solihin dan itu istilahnya begitu. Loh, orang soleh kan kapan Ustaz? Dari mulai sahabat banyak orang soleh. Wali, dari mulai sahabat banyak wali. Tabi'in pun banyak wali. Imam-imam mazhab semuanya wali. Wali itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sunnatullah ada 3 kalau untuk manusia. Kita tinggalkan yang untuk alam ya. Karena kalau dibahas itu panjang untuk alam. Kita untuk kita aja. Pertama, ketetapan qada di Lauh Mahfuz. Ketentuan Allah qadar yang sekarang sedang kita jalankan. Usia kita ada yang 50 sekian tahun. Ada yang 70 sekian tahun. Itu berarti ketetapan. Tapi masih berlangsung. Jangan khawatir. Karena ada yang usianya lanjut. Nah, ibu-ibu mau usia lanjut atau enggak lanjut? Usia lanjut itu berarti kan usianya lanjut terus. Enggak diberhentikan sama Allah. Makanya dalam kamus agama enggak ada orang tua itu. Karena semuanya bisa beribadah. Yang ada usia lanjut atau usia tidak lanjut. Kalau lanjut berarti ya Allah alam sampai kapan? Namanya usia lanjut. Dilanjutin sama Allah. Tapi ada usia yang tidak dilanjut. Segitu aja. Ya udah itu tidak dilanjutkan, diselesaikan. Nah, ada ketetapan yang di atas kita tidak tahu, kita serahkan saja sama Allah. Nah, sekarang kita punya qadar, yaitu ketentuan Allah yang sekarang sedang berjalan. Kita pula tidak tahu kapan Allah tetapkan, kapan akhirnya. Enggak ada yang tahu. Ya kita jalankan saja. Ditambah kita jalankan itu dengan petunjuk-petunjuk Allah hudallin. Nah, Al-Quran petunjuk untuk siapa? Manusia saja. Al-Quran bukan petunjuk untuk hewan. Hewan tidak butuh petunjuk. Karena sunnatullahnya memang begitu saja. Sampai kapanpun hewan tidak butuh petunjuk. Ya, manusia membutuhkan petunjuk. Dan karena hidup kita terus berkembang, kita butuh petunjuknya. Sampai 3. Petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, dan petunjuk orang-orang soleh. Karena berkembang terus. Sedangkan alam tidak berkembang, hewan pun begitu saja. Maka bagi manusia ketetapannya,
ketentuan Allah sekaligus petunjuk Allah. Jadi kita sunnatullahnya ada 3. Ya, ketetapan Allah yang sudah ada, kita tidak tahu, yang sedang berjalan, takdir, dan yang kita jalankan dari petunjuk Allah. Hudal linnas. Nah, sedangkan sunnah Rasulullah artinya adalah ucapan Nabi, perilaku Nabi, sifat Nabi, perbuatan Nabi, serta kebiasaan-kebiasaan Nabi. Namun, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah, Nabi itu ada 2. Bukan nabinya ada 2. Maksudnya yang dijalankan Nabi itu, apakah saat Nabi sebagai manusia atau saat Nabi sebagai Rasul? Makanya ayatnya kan tadi, wama Muhammadun, berarti dia manusia. Tapi kalau ya ayyuhar rasul, berarti dia Rasul, sama dengan kita. Ibu-ibu, kalau di rumah, meskipun di kantor ibu itu kepala, apa Bu Haji? Bu Haji kepala apa? Kalau ke rumah, itu tetap beliau adalah ibu rumah. Ibunya anak-anak, eyangnya cucunya. Tapi kalau di kantor, beliau adalah kepala bidang, kepala bagian, kepala unit. Itulah Nabi. Kalau di rumah, beliau itu ayah, beliau juga suami, beliau warga masyarakat. Tapi saat beliau menjadi Rasulullah, beliau menunggu wahyu dari Allah. Maka yang kita ikut dari sunnah Rasulullah adalah saat Nabi menjadi Rasul. Kalau Nabi menjadi manusia biasa, jika mampu silakan, jika tidak mampu, enggak ada masalah. Ya, Nabi makan pakai apa, Bu? Pakai tangan. Jadi ibu-ibu makannya pakai tangan atau pakai sendok, pakai garpu. Sekarang malah ada sumpit. Oh, itu tradisinya siapa itu? Sunnahnya siapa sumpit? Sumpitnya kayu, sekarang plastik. Sumpitnya nanti diganti lagi besi. Enggak tahu nanti sumpitnya dari apa lagi. Kayu mahoni atau kayu jati yang awet. Kenapa? Karena beliau adalah manusia. Kul innama ana basyarum mitlukum. Al-Kahfi 110. Aku ini manusia biasa. Bedanya apa? Yuha ilayya. Saat aku diberi wahyu, aku Rasulullah. Saat aku manusia biasa, maka perlakukan aku sebagai manusia biasa. Makanya sahabat sering angkat tangan. Kalau itu wahyu, kami taat. Tapi kalau itu pandanganmu, wahai Muhammad, kami boleh ngajukan pandangan. Jadi kalau di kantor, dia adalah kepala. Kita patuh dan taat. Kalau di rumah, dia adalah siapa? Bisa ibu, bisa eyang, bisa kakek, bisa nenek. Nah, disitulah Nabi ketika sebagai Rasulullah, itu yang kita ikuti. Tapi sebagai manusia biasa, boleh diikuti, boleh tidak sesuai dengan kemampuan kita. Karena yakin, ibu-ibu yang Allah muliakan, tidak mungkin kita bisa mengikuti Nabi A sampai Z. Tidak mungkin. Jangankan kita, sahabat aja nggak mampu. Emang Abu Bakar bisa ngikutin Nabi 100%. Apalagi kita umatnya yang sangat jauh dari masa Nabi. Nah, sunnah orang soleh adalah semua orang setelah Nabi Muhammad, sahabat tabi'in tadi sudah disampaikan, sampai orang-orang setelahnya. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ibu-ibu kudu yakin, kita kudu yakin. Ini kata Nabi dan hadis sahih, ya. Berarti kan wahyu dari Allah bahwa selalu akan ada orang-orang soleh sampai akhir zaman. Kalau nggak ada orang soleh, kita juga bingung. Iya, nggak ada orang soleh, bingung. Ada orang soleh aja masih bingung. Allah pastikan sampai hari kiamat selalu ada orang-orang baik, ada orang-orang solihin dan solihah. Karena kalau kita ikut
maaf ya, di masa Nabi sulit ya, banyak enggak bolehnya. Kalau banyak enggak bolehnya ya kita enggak ngapa-ngapain, apalagi bab muamalah yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, ini gambarannya ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Sunnah Allah itu permanen, tidak bisa berubah, sifatnya adalah petunjuk bagi manusia. Sedangkan ya sunnah Nabi itu ucapan dan perbuatan, namun ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Maaf, biasanya kan ini sunnah Nabi, yang lain itu bukan sunnah. Padahal yang mubah sunnah Nabi, tapi hukumnya mubah. Yang wajib sunnah Nabi, yang sunnah pula sunnah. Nah, biasanya ibu-ibu sunnah itu yang sering disampaikan apa? Yang sering. Nah, nikah itu sunnah. Sedangkan adilnya bukan sunnah Nabi. Nikah itu sunnah. Sedangkan nafkahnya bukan sunnah Nabi. Ya kan? Ini puasa itu sunnah Nabi, puasa sunnah. Tapi berhubungan dengan orang bukan sunnah Nabi. Yang satu puasa, yang satu kelaparan. Katanya sunnah, berarti dia pakai sunnah Nabi yang satu, tapi tidak pakai sunnah Nabi yang lain. Katanya sunnah Nabi, tapi dia tidak menghormati tetangganya. Jadi padahal menghormati tetangga adalah sunnah Nabi pula. Disitulah sunnah itu ada yang wajib. Sholat wajib kan Nabi mencontoh, berarti wajib. Tapi yang sunnah tetap sunnah. Yang mubah pula tetaplah mubah. Kalau mampu silakan, kalau tidak mampu Allah juga meringankan hukumnya mubah. Seperti tadi, tata cara makan mubah, tata cara berpakaian mubah. Yang wajib makan apa? Halal, halal yang wajibnya. Yang sunnah ditambah dengan thayyib. Yang mubah ditambah dengan selera. Ada baik tapi enggak selera, gimana Bu? Ini baik Pak, aduh lagi enggak selera, gimana? Jadi yang wajibnya halal. Yang sunnahnya thayyib supaya baik. Tapi yang mubahnya sesuai dengan selera dan keadaan. Makan bakso itu wajib apa sunnah apa mubah? Tapi kalau selera. Ya. Makan obat itu wajib, sunnah apa mubah? Kalau sakit wajib, karena tidak makan obat, maka sakitnya parah, mungkin meninggal dunia, maka wajib. Tapi menjaga diri jadi sunnah. Tapi kalau ya sudah, hanya sekedarnya saja menjadi semuanya begitu. Jadi bab sholat, bab ibadah, bab puasa, bab muamalah, ada yang wajib. Berbakti kepada orang tua wajib. Itu sunnah Nabi. Karena Nabi amat sangat ya menyampaikan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Tapi ada yang sunnah, ada. Ini contohnya gini. Kepada orang tua kita cium tangan. Itu wajib apa sunnah? Apa mubah? Lihat dulu. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Karena ada beberapa masyarakat yang tidak cium tangan. Yang wajib adalah berbakti. Cara berbakti bisa sunnah, bisa pula mubah. Di situ pula penjelasan para ulama tentang bagaimana memposisikan apa yang dilakukan Nabi, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Nah, kebanyakan ada yang memahami, pokoknya kalau Nabi mengatakan, Nabi menjalankan, namanya wajib. Adalah wah, nggak ikut sunnah itu. Pakaiannya begitu. Ya. Memang wajib pakaian itu, maaf, misalnya harus di atas, misalnya kalau laki-laki. Kan nggak wajib. Kalau wajib berarti semua manusia itu berdosa. Sunnah, kategorinya sunnah yang mana? Kalau sunnah dibagi dalam ilmu fikih, wajib. Sunnah artinya kalau dijalankan berpahala, tidak dijalankan tidak apa-apa. Kan begitu ya.
Kemudian ada yang mubah, dia dijalankan tidak dapat apa-apa, tidak dijalankan pun tidak ada masalah. Nah, sunnah orang solihin tadi sahabat tabi'in, dan selalu ada orang-orang soleh hingga akhir zaman. Jangan khawatir, selalu ada orang-orang soleh dan solihah hingga akhir zaman. Kalau nggak ada yang azan. Kalau nggak ada, sekarang nggak ada yang sholat. Berarti masih banyak orang soleh. Masih ada yang zakat, berarti masih banyak orang soleh. Masih ada yang beribadah, berarti banyak orang. Masih banyak yang orang mengajak kepada kebaikan, berarti masih banyak orang-orang soleh. Itulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 3 sunnah dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ada sunnahnya Allah, adanya sunnahnya Rasulullah, ada sunnahnya solihin, orang-orang setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnatullah ada di beberapa ayat, di antaranya tadi yang dibacakan surat Al-Ahzab 38. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullah qadaran maqdura. Sunnatullah itu permanen, tetap dan tidak akan berubah. Itulah sunnatullah yang Allah tetapkan pada orang-orang terdahulu dan pada orang-orang kemudian. Ketetapan Allah itu qadaran maqdura, pasti maaf, teknologi secanggih apapun bisa enggak membuat manusianya pinter semua? Teknologi atau pengetahuan ekonomi, bisnis yang handal, bisa enggak? Pokoknya enggak boleh ada orang miskin. Enggak mungkin. Pasti ada yang miskin, pasti ada yang kaya. Pasti ada yang alim, pasti ada yang jahil. Apakah menjamin semua orang terpenuhi kebutuhannya jadi bahagia semuanya? Enggak juga. Dengan teknologi medis yang canggih, ada enggak yang sakit? Harusnya dengan teknologi medis yang canggih, enggak ada yang sakit, malah enggak ada yang mati. Ya kan? Katanya ada teknologi canggih, tapi di atas teknologi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang begitu sampai hari kiamat. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang sehat, ada yang sakit, sama aja itu ya. Itulah namanya sunnatullah, ketetapan yang pasti berlaku. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, yaitu sunnahnya. Kamu pula tidak akan menemui penyimpangan bagi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting caranya, ibu-ibu yang Allah muliakan, kita meyakini, kita meridhoi, menjalankan semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Itulah hidup dengan sunnatullah. Kita wajib mengimani, wajib meyakini bahwa ada sakit, ada sehat, ada siang, ada malam, wajib. Tapi kita ridho dengan ketetapan Allah, ditambah bukan diem, tapi menjalankan semuanya dalam rangka beribadah. Ada harta, beribadah dengan hartanya. Ada tenaga, beribadah dengan, ada ilmu, beribadah dengan ilmunya. Dan Allah sudah membagi-bagi rizki manusia. Yang punya rizki, ibadah dengan rizkinya. Yang tidak punya, masih banyak cara beribadah. Membantu yang ibadah dengan harta. Bisa? Disitulah keleluasaan kita dalam menjalankan semuanya. Intinya, sunnatullah itu wajib kita yakini. Kita ridho dengan sunnatullah, kita jalankan dalam rangka beribadah. Kalau orang-orang tidak beriman, nggak yakin, ya. Tapi setelah itu tidak ridho dan tidak menjalankan apapun, ya udah. Ini pokoknya sekarang sedang pandemi, nggak yakin dia bahwa itu ketetapan Allah. Kita yakin ketetapan Allah. Kemudian kita ridhoi, tapi jangan diam. Kita jalankan semuanya dalam rangka beribadah. Kalau enggak, ya kita salah.
Udah tahu pandemi, udah tahu penyakit, malah kita tidak menjalankan ikhtiar. Kenapa? Tetap sunnatullah. Kalaupun ada tangan manusia, tetap saja namanya sunnah. Ada orang celaka di jalan. Ternyata ada lubang yang belum ditambal oleh petugas. Kalau orang itu celaka, itu sunnatullah atau sunnah lubang? Sunnatullah. Betul ada lubang yang membuat dia jatuh, tapi tetap itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Fulan jatuh karena ada lubang. Ada itu ya, orang naik mobil menghindari lubang, meninggal dunia di tol. Ada. Ibu-ibu kalau tidak salah. Ya, bahkan ada truk yang berapa mobil itu? Truk yang menabrak berapa mobil? Masya Allah. Sunnatullah, wajib kita imani dulu. Itu sunnatullah. Barulah setelah itu dilihat, ada enggak orang yang berbuat salah pada sunnatullah. Kalau ada yang sengaja, berarti hukum Allah berlaku. Yaitu ada petunjuk Allah agar manusia terhindar dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan belum sudah ini rekayasa. Belum. Ini adalah sunnatullah. Setelah kita yakini, kita ridhoi, kita cari cara agar kita dapat beribadah dalam kondisi apapun. Nah, itu dia. Kondisi sakit, ini sunnatullah sakit. Tapi bagaimana sakit kita ridho dan tetap bisa beribadah? Karena kewajiban. Maaf, sakit wajib nggak ibadah? Wajib, Bu? Sehat? Ya udah. Jadi yang masalah apa? Senang tetap wajib ibadah, sulit. Jadi masalahnya apa? Enggak ada masalah. Orang suka nyalahin masalahnya, ini gara-gara Covid aku enggak sholat. Ya enggak. Covid itu makhluk kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau manusianya bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau manusianya diam, tidak mau ikhtiar, bahkan menyalahkan Covid, terjadilah apa yang terjadi pada manusia. Itu di pengadilan agama banyak ya Bu ya. Disalahin Covid, kata Covid siapa yang salah? Aku kan sunnahnya begitu, sunnatullah pada Covid ya begitu. Dia nggak akan ditanya pula, kenapa kamu datang sekarang, nggak ditanya. Yang ditanya tetap manusia. Jadi kalau mau salahin Covid ya salah kita, rugi. Lebih baik kita ini sunnatullah, kita yakini pasti ada hikmahnya, kita ridhoi dan kita ikhtiar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia sudah meyakini sunnatullah dengan sebaik-baiknya. Inilah ketetapan Allah ya yang tadi disampaikan. Dalam semua ketetapannya kata Allah, manusia itu diuji bagaimana imannya dengan sunnatullah dan kesungguhan beribadah karenanya. Itulah diantara makna dari sunnahnya Allah. Untuk apa Bu sunnah ini? Untuk diuji oleh, kalau orang tidak pernah sakit maka tidak tahu rasanya sakit. Kalau tidak pernah susah maka tidak tahu rasanya susah. Tidak pernah diomongin rasanya tidak tahu diomongin. Oh, makanya bagus diomongin tuh. Ujian bagaimana rasanya diomongin oleh orang. Ya, kan begitu ya. Ini namanya ujian keimanan. Dan di masa Nabi pun sama. Emang Nabi nggak pernah sakit? Nabi pernah sakit. Nabi wafatnya pun karena sakit. Harusnya Nabi itu nggak boleh sakit, nggak boleh sedih, nggak boleh nangis, nggak boleh macam-macam. Nabi itu senang terus. Ternyata Nabi juga kadang senang, kadang susah. Itulah namanya sunnatullah pada manusia. Ada sunnatullah yang dijalankan oleh Rasul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang penciptaan langit dan bumi. Inilah yang disampaikan misalnya oleh Buya Hamka. Renungkanlah alam, langit dan bumi. Langit yang melindungimu, bumi yang terhampar tempat kamu hidup. Pergunakanlah pikiranmu,
Tiliklah pergantian antara siang dan malam, semuanya itu penuh dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kita siap menjalankan sunnatullah. Mau COVID, mau enggak, tetap beribadah. Mau senang atau susah, tetap beribadah. Karena kewajiban kita mengimani, ridho, dan ikhtiar beribadah di sisi Allah. Kalau sunnatullah ini persoalannya tidak banyak. Biasanya di sini nih yang kedua. Apalagi yang ketiga biasanya ada yang tidak setuju. Kok ada ya sunnah solihin? Bukan bahasa kita, itu bahasa Nabi Muhammad SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian ikut sunnahku dan ikut sunnah orang-orang setelah. Berarti Nabi menamakan sunnahnya sahabat, sunnahnya tabi'in, sunnahnya orang-orang soleh. Karena biasanya sunnah itu identik dengan Nabi. Padahal kita insya Allah bisa melakukan sunnah hasanah. Sunnah secara bahasa, cara atau jalan dalam ilmu fikih berpahala. Kalau dijalankan, ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Kalau dikaitkan dengan Nabi, maka semua yang dilakukan Nabi, ucapan, perilaku, perbuatan namanya sunnah. Tapi sunnah itu ada yang harus, yang wajib, ada yang sunnah saja. Bahkan ada yang mubah atau baik dijalankan. Sunnah Rasul dalam semua aspek adalah sebagai uswah hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti Nabi. Maka Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kenapa kita ikut sunnah Rasulullah? Karena kita ingin dapat cinta Allah, dapat ampunan dari Allah. Jadi kalau orang ikut Nabi itu dapat cinta Allah, dapat ampunan, maka sunnah Rasul itu nomor 2 setelah sunnatul. Ini kata Allah. Jadi manusia yang paling sempurna, yang sudah menjalankan sunnatullah dengan sebaik-baiknya, pasti Nabi Muhammad. Enggak ada orang setelah. Tidak ada yang dijalankan oleh Nabi melainkan pasti ikut petunjuk Allah. Meskipun Nabi manusia biasa, tetap yang dijalankan Nabi enggak mungkin buruk, pasti baik. Hanya Nabi itu tahu betul umatnya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Sholat tarawih itu tidak pernah dijalankan Nabi kecuali cuma 1 malam. Berarti yang sholat tarawih tiap malam tidak ikut sunnah Nabi. Karena Nabi sholatnya cuma 1 malam, berjamaah maksud. Malam pertama Nabi keluar, senang banget, bahagia sahabat. Malam pertama Ramadan. Jadilah Nabi imam sholat tarawih berjamaah di masjid. Malam kedua saking senangnya sahabat sudah ngumpul, Nabi nggak keluar-keluar. Jadi sahabat menduga-duga, Nabi mungkin sakit atau Nabi kelelahan habis pulang kampung, ya. Macam-macam. Tapi sahabat husnuzon, malam ketiga, mungkin besok malam ini Nabi datang, semua tambah banyak itu yang ngumpul di masjid. Nabi nggak keluar juga. Ya Allah, kata sahabat, ini kenapa Nabi? Akhirnya penasaran, mereka nanya, Muhammad, Nabi, kenapa Anda tidak keluar malam kedua, malam ketiga? Kata Nabi, coba, kalau aku keluar tiap malam, aku sholat bersama kalian, nanti sholat tarawih jadi wajib oleh Allah. Kalian nggak mampu. Itu. Jadi sholat tarawih ikut siapa? Sahabat. Ikut sahabat. Sholat tarawih berjamaah dimulainya dari zaman Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar sudah masing-masing di rumah, nggak ada masalah. Abu Bakar, karena Abu Bakar ini pokoknya paling ketat. Kalau Nabi enggak mau. Umar ini kreatif, tapi bagus. Masuk surga juga kan bagus berarti. Yang tidak kreatif masuk surga, yang kreatif masuk surga. Jangan khawatir. Yang pendiam masuk surga, yang banyak usul masuk. Jadi yang pendiam Abu Bakar masuk surga.
Yang banyak usul Umar masuk. Jadi nggak ada masalah, Bu. Asal usulnya yang benar. Asal usulnya yang asal. Iya. Pendiam kalau salah ya nggak bisa masuk surga. Diem aja tapi salah. Yang nanya melulu tapi salah ya tetap juga. Yang mau itu kalau diem kayak Abu Bakar. Yang banyak usul kayak dua-duanya masuk. Yang pemalu kayak Utsman masuk surga pula. Yang ilmunya banyak kayak sahabat Ali masuk surga pula. Yang kaya kayak Utsman masuk surga. Yang nggak punya kayak Bilal masuk surga. Jadi jangan khawatir, surga itu untuk semuanya. Yang kaya, yang tidak mampu semuanya bisa masuk. Umar bin Khattab, dia lihat orang sholat sendiri-sendiri masing-masing. Kata dia, lau habbaza, sungguh bagus kalau semuanya sholat bareng, alangkah indahnya. Akhirnya beliau kumpulkan. Ayo sahabat, kita sholat di sini. Ada yang protes, Umar nggak ada di masa Abu Bakar. Ya, kan sekarang masa aku. Mau apa kalian? Ya, Abu Bakar, Umar kan tegas. Sekarang masanya aku, kalian taat kepadaku. Iya, ya sudah. Sekarang jalankan, kita sholat berjamaah, sholat tarawih. Dari situ setelahnya pada ikut Umar bin Al-Khattab, Utsman ikut, Ali bin Abi Thalib ikut, para tabi'in ikut. Jadilah sampai sekarang menjadi sunnahnya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Boleh ikut sunnah sahabat? Kalau enggak, kita enggak boleh tarawih di masjid. Di rumah saja. Yakin kalau di rumah enggak sholat. Ya kan kita sholat tarawih milih-milih itu. Ya, mana yang paling cepat selesainya. Dua pilihannya dulu waktu anak-anak Bu ya. Paling cepat dan paling banyak kuenya. Habis tarawih kan kuenya, lontong lagi. Tolong dong jangan lontong terus bawaannya. Makanya hebat sekarang ada sunnah kita ganti yang ngasih menunya, takjilnya kan fulan hari ini. Ya, itu kan supaya ada variatif. Ya, jadi itulah sunnahnya Rasulullah. Tetap paling baik adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak menuntut kita untuk melakukan sunnah yang baik. Nah, itu penting. Emang Nabi Muhammad menutup? Tidak boleh kalian itu hanya ikut aku aja. Ibadah ke muamalah hanya ikut aku. Tidak. Ini contohnya. Nabi ya pernah pesan kepada sahabat Mu'ad. Ini Nabi masih hidup beliau. Mu'ad, aku utus kamu ke negeri Yaman. Ingat negeri Yaman nih, ini cendekiawan, intelektual, ahli kitab, ahli ilmi. Pokoknya orang-orang hebat. Kamu akan diuji oleh mereka nanti. Siap Nabi. Sekarang aku uji dulu. Bima tahkumu, nanti kamu rujuknya kemana? Ya aku rujuk kepada kitabullah. Oke. Fa illam tajid, kalau enggak ada, berarti kemungkinan besar enggak ada. Yang mengatakan tidak ada siapa? Nabi. Kalau tidak ada, berarti Nabi sudah tahu bahwa mungkin tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada. Narkoba enggak ada di Al-Quran. Ya, aku akan ikut sunnah wahai Nabi. Kalau enggak ada, fa'ilam tajid, berarti mungkin tidak ada pada sunnah Nabi. Kan Nabi manusia biasa bagaimanapun. Kata dia, aku berijtihad. Di depan Nabi mengatakan, aku beristihad. Apakah Nabi marah? Malah Nabi mengatakan, alhamdulillah alladzi waffaqa rasulillah lima yarda Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberi taufik kepada utusannya, utusan Allah sesuai dengan kehendak dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita jangan macam-macam, enggak boleh bikin baru, ikut aku saja. Tapi Nabi mempersilahkan sahabatnya berijtihad, dan itu di masa Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Hadisnya hadis Mu'ad bin Jabal muttafaqun alaih. Dan Nabi enggak mungkin mengatakan tanpa bimbingan karena saat itu Nabi sebagai Rasul, maka Nabi menguji sahabatnya. Kalau Nabi sebagai manusia biasa, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Para petani datang ke Nabi. Kata mereka, Nabi,
kami punya ilmu baru dalam nanam supaya panennya bagus. Apa? Yaitu di cangkok. Kalau sekarang cangkok, di stek. Yaitu dikawinkan antara korma Madinah dengan korma mana gitu. Kalau tidak salah Persia. Jadi dapat ilmu dari orang-orang Persia. Cara nanam korma supaya panennya bagus. Kormanya lebih gede. Nah, ibu-ibu, korma yang paling gede mana? Bukan Madinah. Bukan Madinah. Betul? Tapi paling subur Madinah. Tapi korma yang bagus, yang paling besar korma mana? California. Korma Iran. Tebel-tebel. Itu cangkok dia sistemnya. Karena mereka pakai teknologi. Kalau kita masih ayam Bangkok itu kan ayamnya dari kita, tapi dibangkokin jadilah gede. Sekarang ada lagi katanya negara lain tuh ambil bibit dari kita kambing, jadilah kambing yang bagus. Pakai teknologi. Kira-kira begitu. Maka kata Nabi, jangan. Kita tidak boleh melakukan itu, alami aja. Kalau panennya gitu ya udah syukuri kata Nabi. Pokoknya aku tidak izinkan kalian bikin seperti itu. Kata mereka, ini ilmu baru Nabi. Enggak, kalian nanam biasa saja. Hasil apapun iya. Akhirnya datang lagi mereka, panennya gagal Nabi. Oh iya ya. Nah, barulah Nabi, antum a'lamu bi umuri. Sudahlah, ini kan bab dunia. Kalian jalankan ilmu teknologi, kalian terapkan. Yang penting hasilnya bagus. Itulah kenapa ada antum a'lamu bi umuri duniakum. Silakan kalian makan apapun, yang penting halal dan thayyib serta kenyang. Ya, silakan kalian makan apapun, yang penting halal, thayyib dan kenyang. HTK, halal, thayyib dan kenyang. Kalau kita kenyang. Nah, inilah ayatnya sunnah Rasul dibagi dua, yaitu fi Rasulillah, berarti ada sisi kerasulan, tapi ada sisi kemanusiaan. Kata Allah, memang kami utus Rasul itu sebelum kamu Muhammad, tapi mereka itu makan, mereka itu jalan-jalan di pasar. Kenapa? Karena mereka manusia biasa. Orang musyrik maunya nabinya itu kayak malaikat memang. Wa qala alladziina asyraku law anzalna 'alainal malaikat. Kami maunya nabinya dari malaikat. Jadi nanti kan hebat. Tapi kata Allah, enggak, nabiku dari kalangan kalian. Bahkan kalau kalian dari Arab, nabinya dari Arab. Kalau kalian dari Bani Israel, nabinya dari kaumnya. Karenanya disitulah Nabi ada dua. Nabi sebagai Rasul, tapi Nabi sebagai manusia biasa. Allah tegaskan Nabi itu uswah hasanah fi Rasulillah, tapi Nabi itu yamshuna fil aswaq yakuluna ta'am. Nabi itu basyarum mithlukum. Setinggi apapun tetap saja beliau adalah manusia biasa. Nah, memang yang sulit ibu-ibu menetapkan saat Nabi sebagai manusia biasa atau sebagai Rasul. Tapi mudah, kita baca hadisnya saja. Kalau kita baca hadisnya, beliau sebagai Rasulullah telah turun kepadaku ayat ini. Nah, ini sebagai Rasulullah, kita ikut. Tapi kalau Nabi mencontohkan sesuatu yang itu adalah inisiasi dari baginda, maka berarti kita punya pilihan ikut atau tidak ikut. Namun ikut lebih baik asalkan jangan memberatkan diri kita sampai memaksa. Pokoknya Ramadan cari korma. Kormanya kormana. Itu ditanamnya tahun berapa itu? Korma ajwa. Tahun berapa Bu oleh Nabi ditanamnya? Tahun 2 Hijriah. Sekarang tahun 1443 Hijriah. Jadi kormanya korma Nabi bukan? Sama dengan warteg. Warteg itu yang jualnya orang Tegal, yang masaknya orang Tegal, yang punyanya orang Tegal, atau rasanya rasa masakan Tegal, atau namanya warung Tegal. Sekarang warung Padang banyak yang bukan orang Padang asli masak masakan Pak. Iya.
Jadi sekarang korma Nabi itu korma yang ditanam Nabi, korma yang dulu dimakan Nabi, korma yang dahulu bersama Nabi, atau korma yang namanya ajwa. Yang biasa dimakan. Tapi apakah itu dimakan oleh Nabi? Jenisnya kan sudah zamannya sekian ribu tahun. Sama dengan beras. Makanya ada orang yang masak zakat fitrah harus beras. Lah, berasnya juga di zaman Nabi nggak ada. Kenapa uang nggak boleh? Para ulama beristihad. Uang ini lebih mudah. Dan sekarang kebutuhan masyarakat ternyata bukan beras. Kebutuhannya kuota. Beras siapa yang mau beli? Yang kedua, kasihan amil zakat Ibu. Kalau semuanya bayar beras, transportasinya mahal sekarang. Kalau uang klik transfer sudah nyampe. Dan kasihan amil zakatnya, petugasnya mau pulang kampung 3 hari sebelum Idul Fitri. Siapa yang menyelesaikan? Suruh manggul beras. Kalau dulu iya. Dan dulu bahan pokok, karena bahan pokok jelas. Sekarang ada masyarakat tidak punya makanan pokok. Ibu umroh makan nasi Bukhari. Itu nasi apa? Bukhari itu dari Bukhara, yaitu dari Uzbekistan, dari Rusia. Saya pernah ke Uzbekistan soalnya. Ke makam Imam Bukhari. Jadilah nasinya nasi Bukhara atau Bukhari. Yaitu banyak orang-orang Bukhari yang tinggal di Madinah atau di Mekah bikin nasi. Orang Arab suka, jadilah nasi. Sekarang ada biryani. Biryani itu dari mana? India, biryani. Sekarang coba. Di zaman nanti tidak ada makanan pokok. Semuanya jadi makanan internasional. Jadi gimana kita bilang makanan pokok? Apa makanan pokok kita? Di kota, orang-orang sekarang makanan pokoknya apa? Macam-macam. Roti aja jenisnya macam-macam. Inilah namanya tuntunan para ulama. Dan kita butuh seperti itu supaya berkembang dan tidak menyulitkan masyarakat. Kalau zakat fitrah harus makanan pokok. Makanan pokok kan di masa Nabi kita nggak tahu. Dan di kita nggak ada. Beras saja. Itu sesungguhnya adalah ijtihad. Karena makanan pokok bagi orang-orang tertentu bukan beras. Ada gandum, ada singkong. Sekarang singkongnya sudah jadi lapis. Lapis singkong. Berarti boleh nggak zakat fitrah bayarnya lapis singkong? Itulah namanya ijtihad. Coba. Jadi makanan pokok itu maksudnya yang belum diolah. Selama sudah diolah, keluarlah jadi makanan bukan pokok. Selama belum diolah, beras belum diolah. Kalau jadi nasi, bukan makanan pokok lagi. Jadi yang belum diolah. Gandum, makanan pokok belum diolah. Nah sekarang teknologi pengolahannya sudah macam-macam. Bagaimana kalau gandumnya jadi pizza? Ya udah, bayar zakat fitrah pakai pizza. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, demikian juga. Kenapa? Karena Allah ingatkan melalui beberapa ayat tentang kita ikut Nabi. Tapi Nabi itu hanya menyampaikan. Semua petunjuk tetap ada di tangan Allah. Hanya wajib kita ikut apa yang dikatakan oleh Nabi. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Dan kata Nabi, aku telah tinggalkan 2 hal setelah aku wafat. Yaitu kalian tidak akan sesat selamanya manakala kalian berpegang teguh dengannya, kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah dengan sunnah Rasulullah hidup kita jauh lebih baik. Tapi sunnah Rasulullah itu ada sesuatu yang harus dijelaskan lagi agar kita mendapatkan banyak sekali yang bisa kita jalankan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah sudah hampir pukul 11 ya, tidak terasa. Sunnah setelah Rasulullah. Ini ayatnya At-Taubah ayat 100. Ibu-ibu yang di Zoom, ya ada sekitar 40 ya.
Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Coba kita baca orang-orang terdahulu yang memeluk Islam. Dari orang muhajirin dan ansor. Berhenti? Enggak. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang kita garis bawahi, setelah Nabi, muhajirin dan ansor. Setelah muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum biihsan. Berarti ada nggak sunnah setelah Rasul? Ada. Dan ini kata Allah, bukan kata manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ikut sunnah Rasulullah, tapi kita tidak ikut sunnah setelahnya, kita belum mengamalkan At-Taubah ayat 100. Tata cara sholat itu banyak banget. Ya. Tata sholat itu banyak sekali. Kenapa banyak? Karena ada sunnahnya Nabi, tapi ada sunnahnya sholihin. Yang ikut Nabi benar, yang ikut sahabat benar, yang ikut tabi'in benar, yang ikut tabi'in benar, yang tidak benar itu tidak ikut sunnatullah, tidak ikut sunnah Rasulullah, dan tidak ikut sunnah sholihin. Ikut siapa? Enggak tahu saya. Itu yang. Kenapa sholatnya begitu? Saya ikut Imam Syafi'i, sunnahnya sholihin. Kenapa puasanya begitu? Saya ikut mazhab Imam Malik bahwa tidak membatalkan. Ya, kalau orang menghirup bau makanan enggak batal. Berenang tidak batal, sikat gigi tidak batal. Ikut siapa? Ayo, karena di masa Nabi enggak ada sikat gigi. Kan banyak, sikat gigi batal enggak puasanya. Sekarang ikut siapa? Kalau ikut mazhab Imam Malik enggak batal. Karena sikat gigi dikiaskan dengan siwak. Toh yang disikat giginya bukan minum dan bukan makan. Tapi kalau makan dan minum pakai sikat gigi batal. Maksudnya pura-pura sikat gigi padahal minum. Kan gitu. Jadi kalau sikat gigi tidak bermaksud makan dan minum aman. Tapi kalau tujuannya makan dan minum supaya enggak ketahuan sikat gigi, maka nak batal puasa. Jadi banyak ibadah haji apalagi banyak. Kalau tidak dituntun oleh sahabat tabi'in dan oleh imam-imam mazhab, kita tidak bisa haji di zaman sekarang. Karena ada yang tidak ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga-tiganya kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi yang ikut sahabat masuk surga, ikut tabi'in masuk surga, ikut tabi'in masuk surga. Inilah ayat 100 yang menunjukkan ada 3 sunnah. Sunnatullah sudah dibahas, sunnah Rasul tadi, dan berikutnya Allah katakan ada manusia-manusia terbaik. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi belum saya sampaikan, belum saya tulis, maaf. Ketika baca surat At-Taubah 100, ada tafsir Ibnu Katsir. Umar bin Khattab, ketika turun ayat ini, ketika beliau mendengar ada ayat yang dibacakan oleh seseorang, maka beliau bertanya, siapa yang membacakan ayat ini? Aku belum mendengar. Jadi Umar belum mendengar. Kata sahabat itu, Ubay bin Ka'ab, ayo kita datang ke Ubay bin Ka'ab. Jangan-jangan Anda mengada-ngada. Karena Umar paham betul, wah kalau gitu setelahku ada juga orang-orang baik. Nah, gitu. Setelah itu dibawa ke Ubay, kata Ubay, Sami Tuhan minan Nabi. Aku dengar ayat ini dari Nabi, wahai sahabat. Oh, ya sudah, aku anggap dulu, kirain kata Umar, yang paling baik itu sahabat. Setelah itu nggak ada yang baik. Setelah ayat ini ada, aku katakan kami baik, dan setelah kami adalah orang-orang baik. Hebat kan, Umar? Jadi dulu sahabat tuh ada yang dengar, ada yang enggak, karena dia lagi sibuk, lagi tugas. Nah, ketika mendengar seseorang baca Quran, Umar nanya, siapa yang ngajarin? Ubay tanya, siapa yang ngajarin? Nabi. Oh ya sudah, selama ini aku tahunya kami ini paling baik. Setelah kami enggak ada yang baik. Maka turun ayat ini mengingatkan ada orang-orang yang baik setelah Nabi, setelah sahabat, dan sampai hari kiamat. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik generasi siapa? Sahabat dan Rasulullah. Summa ladzina yalunahum berarti tabi'in. Summa ladzina yalunahum berarti tabi'in.
Berikutnya sulit, kalau ditulis panjang nanti. KTP-nya nggak cukup. Maka cukuplah sunnahnya solihin dan solihat. Nabi mengatakan kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafa setelahku, dan para sahabat kemudian memberikan ijazah, membolehkan para tabi'in untuk berijtihad pula. Kalau tidak dibolehkan, sahabat tidak boleh ijtihad, kita sekarang tidak boleh ijtihad. Sholat harus ikut Nabi. Puasa harus ikut Nabi, dan kita tidak akan mampu. Bapak Ibu, kalau sunnah Nabi sampai kepada tidur, kita tidak boleh tidur lebih dari 2 jam. Kalau sakit, kita tidak boleh ke dokter. Sakit cukup diobati dengan ruqyah saja, Al-Fatihah. Ketika Nabi demam, ditambah dengan 3 kul. Kemudian Nabi minum zam-zam dan minum madu. Berarti cuman itu. Oh enggak, kita boleh pakai herbal yang lain. HPA. Nah, ini juga yang menunjukkan ada 4 orang yang boleh kita ikuti, dan mereka mendapatkan nikmat keempat-empatnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang mendapatkan nikmat? 4 orang. Siddiqin, nabiyin, para nabi, siddiqin, para pengikut nabi, syuhada, dan ada solihin. Jadi kalau kita ikut orang soleh, an'amta alaihim. Kalau kita ikut sahabat, an'amta alaihim. Ikut nabi, an'amta alaihim. Ikut syuhada, an'amta alaihim. Karena ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir An-Nisa 69, tafsir ayat 7 surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta. Kalau sudah an'amallah itu paling tinggi. Udah an'amallah, Allah kasih nikmat dunia akhirat. Surganya sudah di tangan. Siapa itu? Nabiyin, para nabi. Tentu kita karena ditutup Nabi Muhammad, ya kita ikut Nabi Muhammad. Siddiqin itu pengikut para nabi. Bagi Nabi Muhammad sahabat, di masa Nabi Isa namanya Hawariyin, di masa Nabi Musa namanya Nuqaba. Di masa Nabi Muhammad namanya Sohab. Jadi ikut sahabat, an'amallah. Ikut tabi'in, an'amallah. Ikut tabi'in, an'amallah. Ikut Imam Syafi'i, an'amallah. Yang tidak an'amallah, ikut imam titik. Ya, disitulah keleluasaannya. Dan terakhir hadis Nabi, man sanna, siapapun sampai akhir zaman dari umat Nabi yang melakukan sunnah hasanah, dia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikit pun. Namun siapa dari umat Nabi, berarti sampai akhir zaman, yang membuat sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk, petunjuk yang buruk, bimbingan yang buruk, kebiasaan yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dosanya oleh Allah. Jadi kita punya kesempatan untuk membuat sunnah hasanah yang nanti anak kita ikuti, orang-orang setelah kita ikuti, maka jadilah nanti pahalanya sunnah hasanah. Kita ngaji, kita buat sunnah hasanah. Setelah kita wafat, masih tetap ngaji ini jadilah sunnah hasanah. Itulah maksud dari sunnahnya orang-orang soleh, dan terus sampai hari kiamat. Bahasa man itu kan siapapun, berarti Nabi bebaskan. Mau dia di masa sahabat, di masa tabi'in, atau di masa akhir zaman, semuanya mendapat sunnah hasanah. Jadi itulah tuntunan kita. Enggak cukup kita hidup di zaman sekarang kalau kita hanya dengan sunnah Rasul. Kita butuh sunnahnya para solihin setelah Nabi, dan mereka mendapatkan jaminan. Hanya kalau pakai urutan memang sunnatullah dulu wajib. Setelah itu sunnah Rasul. Kalau tidak ada barulah sunnah. Nah, itu jangan tiba-tiba sunnah solihin dulu. Sedangkan ada dari Allahnya, ada dari Rasulnya, ada dari sahabat. Jadi urutannya indah sekali. Quran dulu, hadis, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'in, imam-imam mazhab, baru karena orang soleh pun pasti ia ikut
sebelumnya sampai kepada ikut Allah dan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita semuanya termasuk yang dapat menjalankan 3 sunnah, sunnatullah, sunnah Rasulullah, dan sunnahnya solihin. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil. Kalau enggak kan ati Allah, ati Rasul, stop. Kemudian ini ada sahabat tabi'in, ada banyak sholat tarawih di masjid, pengumpulan mushaf, banyak sekali. Termasuk kita selalu merujuk apa kata sahabat, apa kata tabi'in, berarti kita ikut ucapan sahabat, ucapan tabi'in, dan ucapannya para ulama amilin. Pinjaman online ikut siapa? Ya. Transaksi online ikut siapa? Kalau tidak dituntun, kita kebingungan, maka kita bersyukur ya sudah ada panduan fatwa dari MUI yang membolehkan transaksi online, termasuk zakat online sudah boleh. Iya, transfer kan gak mungkin datang, apalagi masa pandemi datang. Nanti yang nerima, maaf Bu, nggak menerima. Iya, sambil merem. Ya sudah. Doanya gimana? Ya udah doa dalam hati. Ya Allah, nawaitu saya zakat fitrah untuk fulan-fulan ini. Klik, nyampe, sudah. Tanggung jawab, ambil zakatnya, kita sudah menunaikan. Indah sekali hidup dengan 3 sunnah itu, sehingga kita tidak kesulitan, tapi kita pula tidak dipaksa-paksakan, atau kita tidak terpaksa menjalankannya, karena kita mendapatkan 3 tuntunan. Itulah sunnahnya Allah, sunnahnya Rasulullah, dan sunnahnya salihin setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu dan bapak sekalian yang hadir, baik di tempat kami maupun di ruang Zoom. Jazakumullah khair. Ada beberapa